Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian ke-11, berhala kupu-kupu. Ada satu aksioma klasik dalam peradaban Islam yang diformulasikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Menurut beliau, jika pasar memenangi masjid, maka masjid akan mati. Tapi jika masjid memenangi pasar, maka pasar akan hidup. Maka di antara misi peradaban Islam adalah menjaga agar masjid memenangi pasar. Karena itu berarti juga menjaga kehidupan pasar. Misi itu kini kelabu, karena pasar telah memerangi masjid. Ekonomi kita pun disebut ekonomi pasar. Bahkan sekejap lagi akan ada pasar bebas. Di awal telah dijelaskan bahwa sangat keliru mengidentifikasi jahiliyah sebagai keterbelakangan. Ya, memang. Dalam masyarakat terbelakang, mungkin kita akan menemukan jahiliyah dalam bentuk yang mudah dikenali, karena juga primitif. Tetapi estafet jahiliyah telah diterima dengan manis oleh generasi penerus. Berdengunglah kini seruan menuju tatanan dunia baru. Ya, inilah dunia baru yang jahiliyahnya begitu tertata. Ia menjadi teori-teori ilmiah yang sulit dibantah. Ia menjadi istilah-istilah mewah yang diucapkan dengan gagah. Ia menjadi sistem-sistem terstruktur yang menggerakkan roda politik, gerigi ekonomi, rantai sosial, dan patron budaya. Berhala-berhala seakan berlomba untuk merubah wujudnya agar tampil lebih elegan di putaran zaman. Ada yang tak banyak merubah dirinya, seperti penyembahan benda angkasa. Penyembahan bintang dan benda angkasa hanya memindah tempat ibadahnya ke halaman tabloid dan majalah. Ia berganti nama baru, zodiak dan horoskop. Ada juga yang metamorfosisnya nyaris sempurna. Inilah berhala kupu-kupu. Dunia sedang menyaksikan dakwah agama paganis konsumerisme melalui iklan di televisi. Dan setiap waktu, berbondonglah penyambut seruan itu menuju tempat-tempat ibadah elegan yang kini menjamur sampai pinggir kota, mal-mal megah. Allah memberikan pasar sebagai tempat tinggal bagi iblis. Anak turunnya telah membangunnya menjadi istana peribadatan yang megah. Di sini bertahta berhala baru bernama tren dan mode. Mungkin ini metamorfosis sempurna dari Lata dan Uzza. Mereka didesain menjadi salah satu sumber pemborosan. Pemborosan adalah proyek memperbanyak saudara syaitan. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Robnya. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 27. Ini bukan soal pemenuhan kebutuhan, karena kini orientasi massa telah dirubah dari need kepada want. Bukan soal punya uang atau tidak punya uang. Ini soal eksploitasi, ekonomi, budaya, bahkan politik terhadap konsumen dengan imaji-imaji sesat. Iklan telah mengajarkan bahwa wanita dihargai hanya sebatas kilau rambut, kemulusan wajah, dan putihnya kulit. Iklan telah mendidik kita untuk menstandarkan kebenaran pada penilaian manusia kebanyakan, tanpa nalar dan sikap kritis. Inilah Farises yang menyerang pembuluh peradaban dan kemanusiaan. Bahkan di sini, di dalam rumah kita, benda-benda telah menjadi rujukan utama dalam menyikapi kehidupan. Ukuran mulia dan hina telah terjenjang dalam besaran materi. Adapun manusia, apabila Robnya menguji, lalu ia dimuliakan dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Robku memuliakanku. Adapun bila Robnya menguji, lalu membatasi rizkinya, dia berkata, Robku menghinakanku. Berhala-berhala itu bermetamorfosis, sempurna, bagaikan kupu-kupu. Hati-hatilah jika ia sempat bertelur di lekuk-lekuk otak, maka ia menjadi teori-teori ilmiah, riset-riset empiris, dan subjektivitas yang diobjektifikasi dan disembah. Berhala-berhala itu bermetamorfosis, sempurna, bagaikan kupu-kupu.
Hati-hatilah jika ia sempat bertelur di labirin hati. Jadilah ia berhala terbesar yang akan bertahta dalam jiwa. Namanya hawa nafsu, dan disembah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Al-Quran, Surat Al-Jathiyah, ayat 23. Ada kata-kata menarik dari Siddhartha Gautama dalam Samyutta Nikaya 1:117 tentang sang hawa nafsu. Seandainya ada gunung emas 2 kali lipat sekalipun tidak akan cukup untuk memuaskan satu orang manusia. Pahamilah hal ini dan hiduplah sepatutnya. Mirip hadis tentang emas seberas gunung Uhud, bukan? Tapi sayang, Siddhartha juga disembah sebagai berhala. Who knows? Bisa jadi kelak dia akan berlepas diri di hadapan Allah dari semua yang menuhankannya. Yang jelas, berhala-berhala itu bermetamorfosis, sempurna, bagaikan kupu-kupu.